Langsung saja tanpa basa-basi kita akan membedah trailer Sri Asih yang baru saja dirilis berhubung filmnya akan tayang bulan depan. Perlu diperhatikan kalau mungkin kita tidak akan membedah secara runut shot per shot, tapi kita usahakan akan tetap runut dan konsisten. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sociabath dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Trailer dibuka dengan adegan boxing antara Pevita melawan karakter yang diperankan Randy Pangalila. Di sini kita langsung mendapatkan konfirmasi bahwa karakter yang diperankan Pevita bernama Alana. Walaupun begitu, kita akan melihat percampuran antara Sri Asih versi Alana, Nani Wijaya, dan Ganis. Mungkin hanya namanya saja yang mengambil nama Alana. Dengan membuatnya memiliki latar belakang boxing, jadi masuk akal ketika Alana memiliki basic bela diri untuk bertarung sebagai Sri Asih. Jadinya tidak membingungkan ketika dia beraksi dengan lihai ketika sedang menjadi atau berada dalam kostum Sri Asih. Boxing atau bela diri seperti ini memang sudah jadi elemen penting di film-film UPI, baik yang dia tulis maupun yang dia sutradarai. Contohnya Serigala Terakhir atau mungkin yang paling baru adalah Pertaruhan. Ditunjukkan juga Alana bisa kehilangan kontrol atas kekuatannya ketika dia marah, ditandai dengan perubahan pada matanya. Di adegan selanjutnya Alana seperti mendapatkan penglihatan yang berhubungan dengan Dewi Api. Di adegan selanjutnya Alana seperti mendapatkan penglihatan yang berhubungan dengan api. Pastinya ini akan mengarah ke Dewi Api, yang mungkin di jagat sinema adalah musuh bebuyutan dari Dewi Asih. Lebih lagi ada suara bisikan yang memanggil nama Alana, mirip dengan bagaimana Sancaka sering mendengar bisikan ketika sedang ada petir di film Gundala, atau Alana sedang diperlihatkan ramalan tentang bencana yang akan terjadi, yang mana itu akan berhubungan dengan api, tepatnya Dewi Api, dan mungkin yang memanggil Alana di sini adalah Dewi Api. Lalu kita diperlihatkan kumpulan orang-orang yang sedang berbincang. Terdengar karakter Surya Saputra yang bernama Prayogo mengatakan seolah-olah mereka ini adalah orang kaya yang tidak peduli sama sekali atau bahkan membenci kaum miskin, dimana dikatakan karena populasi dunia sudah semakin banyak, tidak adil jika mereka berbagi dengan orang-orang miskin. Menariknya di situ ada Ganda Hamdan dan Gazul, dua penjahat dari film Gundala yang di akhir film Gundala punya peran membangkitkan sosok Kiwi Lawuk. Lalu ada shot yang sudah kita lihat di teaser sebelumnya. Di sini lebih ditegaskan kalau Jeffrey Nicole ada ketika daerah mirip pelabuhan itu diserang. Kemudian sekelompok orang tengah berjalan di lokasi yang merupakan tempat Alana akan bertarung nantinya. Di situ ada Prayogo yang berdampingan dengan karakter yang diperankan oleh Revaldo. Kasus pembunuhan orang-orang miskin sudah menyebar. Yang menangani salah satunya adalah sosok polisi yang diperankan oleh Reza Rahadian. Ternyata bukan seperti yang kita prediksi. Di film ini Reza Rahadian tidak akan berperan sebagai dokter setan. Mungkin saja karakter Reza Rahadian ini akan punya peran layaknya karakter Sambas. Sambas merupakan karakter di komik jadul Sri Asih. Dia adalah seorang polisi yang sering terlibat ketika Sri Asih beraksi. Reza Rahadian sempat berbicara dengan Alana. Alana bertanya kenapa Reza Rahadian tidak berpihak kepada Prayogo. Reza lalu menjawab tidak semua orang bisa dibeli dengan uang. Dengan kata lain, Prayogo sudah sering menyogok petugas hukum. Di samping Alana ada dua karakter yang mungkin akan menjadi sidekicknya di film ini, yaitu Jeffrey Nicole dan Dimas Anggara. Jeffrey Nicole sendiri sudah dikonfirmasi akan berperan sebagai Tangguh, yang kalau di komik dikenal sebagai alter ego dari jagoan yang bernama Sembrani. Lebih lanjut soal Sembrani akan kita bahas di video yang terpisah. Tapi seperti Wulan di film Gundala yang belum menjadi merpati, sepertinya Tangguh di sini belum akan menjadi Sembrani. Dan mentor tinju dari Alana sepertinya ditawarkan sesuatu. Itu mungkin berhubungan dengan kelompok Prayogo yang mengincar Alana. Terbukti mentor Alana ini berniat untuk menolak tawaran mereka. Atau mungkin mentor dari Alana ini juga adalah ibunya sendiri, dimana di adegan selanjutnya Alana berteriak memanggil seseorang dengan sebutan ibu. Ternyata sosok yang orang-orang kira di teaser kemarin sebagai Reza Rahadian adalah karakter yang diperankan oleh Revaldo. Sementara itu di sini tampak jelas bahwa yang akan jadi Rosetan adalah Prayogo, dengan terlihat dia mengenakan kalung. Di komik memang roh setan bersemayam di sebuah liontin atau kalung. Lalu ada kejutan besar yang dikatakan oleh karakter yang diperankan
diperankan oleh Christine Hakim, yang masih kita yakini adalah sosok Yekti. Di komik Jaga Bumi, Yekti merupakan anggota dari perguruan Elang Putih. Bisa dibilang adalah murid dari si buta dari Gua Hantu. Di sini dia menyebut kalau kelompok mereka bernama Jaga Bumi, yang mana ini menjadi hal yang sangat besar di jagat sinema Bumi Langit. Karena bisa dibilang Jaga Bumi ini merupakan kelompok yang sangat penting di komik-komik Bumi Langit. Dan mungkin saja Jaga Bumi di jagat sinema ataupun komik mempunyai dua identitas dan tugas yang berbeda. Kalau di komik Jaga Bumi dikenal sebagai kelompok pelindung bumi dari masa ke masa, dibandingkan dengan Patriot yang hanya bertahan di satu masa, beda dengan kelompok ini yang tetap ada dari masa ke masa. Sementara seperti yang dikatakan di sini, Jaga Bumi adalah kelompok yang mempertahankan garis keturunan Dewi Asih, di mana tugas mereka adalah menjaga dan mencari titisan Dewi Asih selanjutnya, untuk nanti dipandu dan bahkan diberikan kostum. Terlihat di markas rahasia Jaga Bumi terdapat kostum yang nanti akan dikenakan oleh Alana sebagai Sri Asih. Jadi bisa mengerti kenapa Sri Asih tidak memulai dari kostum homemade atau buatan rumah seperti Gundala, namun langsung ke yang canggih karena memang dia sudah disediakan. Di shot yang berbeda di situ seperti diperlihatkan kalau ada dua kostum Sri Asih yang berbeda. Yang ada di belakang adalah kostum yang dia gunakan di film Gundala yang berwarna abu-abu. Selanjutnya kita diperlihatkan banyak sekuens aksi atau adegan action dari Sri Asih. Lebih ditegaskan di sini bahwa nanti Alana akan sering menggunakan selendang sebagai senjata utama. Selain memang dia sudah punya basic bela diri sebelumnya. Lalu karakter Revaldo bertarung melawan Alana, yang tentu dia akan dikalahkan dengan mudah oleh Sri Asih. Masih aman untuk beranggapan kalau karakter Revaldo nantinya akan menjadi Matutu. Matutu alias Macan Tutul merupakan musuh klasik dari Sri Asih. Karakter ini hadir di komik jadul maupun komik terbaru Sri Asih. Meskipun memang namanya seperti itu, dia bukanlah manusia yang bisa berubah menjadi Macan Tutul. Diberi nama seperti itu karena dia mengenakan kostum Macan Tutul. Dan seperti karakter Revaldo di sini, Matutu di komik jadul Sri Asih dikenal sebagai seorang mafia yang licik. Sri Asih ternyata datang dan membantu orang-orang di pelabuhan yang diserang. Akhirnya kita ditunjukkan tampilan kekuatan dari roh setan, yaitu dia punya dan bisa mengeluarkan elemen seperti asap hitam yang juga bisa merubah tubuhnya menjadi asap itu. Secara mengejutkan dikatakan bahwa roh setan bertanggung jawab membangkitkan panglima-panglima Dewi Api, yang mana secara tidak langsung menjawab pertanyaan para fans tentang keterlibatan Dewi Api di film ini. Semakin ditegaskan dengan adegan gunung berapi yang meletus. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan panglima Dewi Api. Apakah Gazul juga termasuk atau mereka ini memang sudah terpilih sejak zaman dahulu? Sebenarnya peran Gazul di film ini juga menarik karena dia bisa menjadi penghubung antara film Gundala dengan film Sri Asih. Secara timeline sudah dikonfirmasi film ini mengambil latar waktu sebelum film Gundala. Jadi wajar jika Gazul bekerja tanpa kehadiran Kiwi Lawuk. Yang jadi pertanyaan, apakah Pengkor tahu Gazul dan Ganda Hamdan bekerja dengan Prayogo? Karena ini terjadi sebelum film Gundala, mungkin kostum yang ada di film Gundala adalah kostum kedua Alana. Gazul di sini mungkin saja belum bekerja untuk Pengkor, sebab dia merasa Prayogo sebagai sosok kuat untuk berlindung. Dan bisa saja Sancaka atau karakter lain muncul sebagai cameo di film ini. Di adegan selanjutnya, Alana mampu mengeluarkan kekuatan unik, yaitu berupa bisa menciptakan shockwave atau gelombang kejut dari teriakannya. Banyak orang yang dia lawan di situ sampai bisa ditumbangkan oleh satu serangan ini. Kenapa unik? Karena di komik tidak pernah Sri Asih ditunjukkan punya kekuatan yang berhubungan dengan suara atau teriakan. Dan ini berkaitan dengan adegan sebelumnya yang sepertinya saling bersambung, yaitu Alana bingung apa yang telah dia lakukan. Terlihat jelas ini menunjukkan Alana di titik ini belum mengetahui tentang kekuatannya. Karakter Dimas Anggara dan Jeffrey Nicole di sini seperti melihat sesuatu yang besar. Apakah mereka melihat kebangkitan Dewi Api atau mereka melihat senjata besar seperti layaknya bom? Benar-benar di sini kita akan disuguhkan pertarungan antara asap melawan fisik, antara roh setan melawan Sri Asih, Paramecia melawan Logia. Pastinya kita semua sudah tahu kalau Sri Asih yang akan menang entah bagaimana caranya. Tapi yang jadi tanda tanya kenapa dia bisa dipanggil dengan nama Roh Setan. Padahal di komik karakter penjahat ini berjuluk Roh Doktor Setan. Melihat hal tersebut kita jadi beranggapan kalau Roh Setan ini belum akan kalah total di film Sri Asih. Dengan kata lain dia akan kembali di film-film selanjutnya, yang kemungkinan besar adalah Godam dan Tira. Karena memang kalau di komik Doktor Setan adalah musuh bebuyutan dari Godam, sama seperti Joker bagi Batman atau mungkin The Mandarin untuk Iron Man.
Maka dari itu ketika roh setan dengan wadah karakter Surya Saputra dikalahkan oleh Sri Asih, maka dari itu ketika roh setan dengan wadahnya yaitu Prayogo, maka dia akan berpindah ke wadah yang baru. Yang ini membuat peluang kalau Reza Rahadian adalah roh Dokter Setan masih terbuka. Secara kita sudah mendapatkan petunjuk dia akan memerankan karakter ini. Jadinya yang di Sri Asih baru roh setan, sementara di Godam dan Tira adalah roh Dokter Setan. Kita juga masih aman untuk beranggapan Dewi Api akan hadir sebagai musuh utama di film ini, atau mungkin di bagian ending film Sri Asih akan ditutup oleh kebangkitan Dewi Api yang mungkin akan membuat karakter yang diperankan Dian Sastro itu kembali di film Bumi Langit selanjutnya. Bukan tidak mungkin musuh utama di film Patriot adalah Dewi Api. Adegan penutup ketika Sri Asih terbang melesat dengan cepat, jika diperhatikan kita bisa melihat Alana sedang membawa sebuah kotak atau barang. Bisa saja kotak atau barang tersebut adalah bom yang akan diledakkan oleh kelompok mafia dengan targetnya merupakan orang miskin. Itu dulu untuk bedah trailer Sri Asih. Jika kita menemukan banyak detail baru, nanti kita akan buatkan breakdown part 2 dari trailer Sri Asih. Dan jika itu tidak terjadi maka jangan khawatir, sebab selama sebulan ke depan dalam rangka untuk menyambut film Sri Asih, kita akan membuat banyak sekali video yang mengenai Bumi Langit, terutama yang berkaitan dengan film Sri Asih. Maka dari itu jangan lupa subscribe.